Ya, di kedua kelas ini apakah sudah bisa di-download materi praktikumnya? Sudah ya? Oke. Ini apakah bisa dilihat screen di komputer saya? Bisa, Pak. Ya, baik. Untuk praktikum pertama adalah network scanning dan pro. Ya, nanti silakan dibaca teorinya. Ya. Nah, untuk malam ini silakan dicoba menggunakan Nmap, ya, network mapper. Ya. Nah, cara untuk menggunakannya adalah, ya, ada opsi-opsi yang bisa kita manfaatkan ya untuk Nmap atau network mapper ini. Ya, diantaranya adalah scanning. Ya, scanning ya. Nah, di scanning ini ya kita bisa melakukan scanning ke port, ya, ke nomor port. Tujuan atau sasaran yang mau kita ambil ya informasinya atau information gathering. Nah, salah satunya adalah ya kita bisa mengambil informasi ketika ya komunikasi terjalin ya melalui three-way handshake, yaitu yang melibatkan paket SYNC ACK dan ACK. Ya, ini kalau kita gunakan min S kecil T besar, ya, maka ini maksudnya adalah ya, untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin ya terkait dengan three-way handshake. Ini ya, kita tahu bahwa three-way handshake ini adalah sebuah mekanisme atau proses untuk membentuk koneksi, mulai dari awal sampai koneksi terbentuk. Ya, sebelum data dipertukarkan, data dikirim maupun diterima. Ini yang pertama, min S kecil T besar. Yang kedua, min S kecil S besar. Ya, karena S-nya ini, ya, ini menunjukkan, ya, S-nya yang ini menunjukkan TCP, yang kecil ini, yang S besar menunjukkan SYNC. Ya, berarti di antara SYNC ACK dan ACK, ini yang mau kita target. Ya, ini yang mau kita target. Jadi, klien dan server, ya, boleh klien duluan, boleh server duluan mengirimkan ya paket SYNC. Nah, paket SYNC ini ya kadang-kadang oleh hacker atau attacker dibelokkan ke dirinya. Ya, misalnya, ya klien mengirimkan SYNC, oleh hacker attacker diambil alih SYNC-nya ini. Maka klien berkomunikasi dengan hacker atau attacker. Klien tidak sadar bahwa yang berkomunikasi adalah hacker atau attacker. Dia taunya komunikasinya dengan server. Sebaliknya juga begitu. Ya, server mengirimkan SYNC, diambil alih oleh hacker atau attacker. Ya, jadi server ya taunya komunikasinya dengan klien, padahal sudah diambil alih oleh hacker atau attacker. Nah, ini yang SYNC. Ya, kemudian berikutnya adalah min S F besar. Kalau SYN yang ini ya, SYNC ACK dan ACK untuk membentuk koneksi, kalau F ini menutup koneksi, ya finalize. Ya, jadi ada fin ACK dan ACK. Ya, lawannya SYNC. Ya, ini menutup koneksi. Ya, ini juga bisa dihack ya. Sama ya, mengambil alih paket fin ini ya untuk apa itu, untuk kalau hacker attacker ini bertindak sebagai klien, ya, maka dia mengambil peran dari klien. Kalau dia bertindak sebagai server, dia mengambil peran dari server. Berikutnya adalah X besar, ya, Christmas. Dipakai untuk mengirimkan paket fin, URJ, dan push. Jadi di IPv4 itu ya ada 6, ya, 6 bit yang merupakan bit yang diprioritaskan atau bit yang memiliki memiliki fungsi khusus. Nah, di antara 6 itu ya ada fin, URJ atau urgent, dan push. Ya, fin dipakai untuk menutup koneksi, URJ adalah paket ditandai dengan paket prioritas, urgent, push untuk mengirim message atau data ke lawan komunikasinya. Nah, dengan Christmas ini, ya, sasarannya adalah mengembalikan RST atau reset. Jadi dari 6 itu 4 ini ya, fin, URJ, push, RST. 2 lagi adalah ya SYNC dan ACK. Nah, kalau
attacker atau hacker itu mengirimkan paket RST, ya itu artinya klien dan server komunikasinya diganggu, direset, ya oleh hacker sama klien, oleh hacker atau attacker. Ya, nah caranya adalah dengan mengirimkan atau dengan menjalankan network mapper ya dengan opsi X atau Christmas. Ya, tujuannya adalah untuk mereset komunikasi antara klien dan server di port tertentu. Berikutnya adalah N besar atau null. Ya, untuk melakukan disable semua flag ya, di mana sasarannya adalah mengirim balik RST, reset ke semua port yang tertutup. Jadi pada prinsipnya dua ini sama, digunakan bareng-bareng untuk mengacaukan komunikasi ya antara klien dengan server. Nah, teknik ini biasanya dipakai untuk salah satunya adalah digunakan untuk denial of service. Kemudian A besar, ya A besar A-nya adalah ACK, acknowledgement. Ya, baik digunakan untuk membentuk koneksi maupun menutup koneksi untuk mengambil alih. Ya, berperan sebagai klien atau sebagai server. Kemudian ya window scanning, ya menggunakan port mapping ini secara umum ya tanpa opsi ya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi port mana yang terbuka, port mana yang terfilter ya dan tidak terfilter. Terfilter itu maksudnya ada mekanisme security, tidak terfilter maksudnya adalah tidak ada mekanisme security. Kemudian berikutnya adalah RPC, ya, Remote Procedure Call. Ya, ini berhubungan dengan program untuk versi yang berhubungan dengan sistem Unix yang biasa dipakai untuk komunikasi yang berhubungan dengan remote sensing atau remote server ya dari sebuah klien ya melalui jaringan RPC. Ya, tapi teknik ini saat ini jarang digunakan, ya tidak populer. Yang paling sering kita jumpai adalah hanya TCP dan UDP. Dan RPC ini ya sekarang sudah tergantikan dengan protokol-protokol untuk telekomunikasi. Ya. Contohnya adalah ya Anda tahu tahu penggunaan dari ya protokol yang memanfaatkan SCTP, ya Stream Control Transmission Protocol. Ya contohnya digunakan oleh WhatsApp, ya digunakan oleh Google Talk, ya dan lain-lain. Kemudian U besar, ya U ini mengindikasikan UDP. Ya, jadi port-port yang terbuka yang berjalan di protokol UDP. Ya, apakah terfilter atau tidak terfilter. Oke, beberapa tool yang nanti Anda gunakan di praktikum pertama ini diantaranya adalah ya, untuk information gathering, ya, yaitu network status, ya NetStat. Saya yakin Anda sudah pernah ini menggunakan ini. Ini dipakai untuk mengetahui ya routing, ya interface mana yang saat ini berjalan, ya terhubung kemana, gateway-nya kemana, ya dan seterusnya. Yang kedua adalah network mapper, ya, Nmap. Ya, Nmap ini modenya adalah mode teks. Ya, kalau Anda ingin menggunakan mode GUI, pakai Zenmap. Ya. Berikutnya adalah Nessus. Nessus ini sudah tidak ada saat ini. Ya. Sekarang sudah tergantikan dengan namanya Greenbone. Ya, Greenbone. Ya, ini 10 tahun yang lalu ya Nessus ini. Ya, sekarang sudah digantikan ya oleh Greenbone Network. Ya, nanti Anda bisa menginstalnya di komputer Kali Linux. Oke, percobaan yang pertama, contohnya begini. Nmap min S kecil T besar min V, ya. Ya, T tadi dipakai untuk three-way handshake, ya. Min V adalah verbose. Verbose ini maksudnya adalah supaya semua log itu keluar. Ya, semua log keluar. Ini contoh tampilannya. Ya. Ini melakukan scanning di PC 010 ya. Nah, 010 ketemulah ini. Ya, port 2389 TCP terbuka. Port 80 terbuka. Ya, 3306 terbuka. Ya. Kalau Anda hafal nomor port ini untuk apa, ya pasti Anda bisa menebak ini web
ya tidak ada security-nya, potensi untuk diserang. Ini adalah MySQL, potensi untuk diserang. Ya, 445 adalah Samba di Windows, ya, potensi untuk diserang. Ya. Kemudian 135 ini, ya, ini kalau nggak salah apa ya, 135 RPC, ya RPC, ya, net bias ya, Microsoft RPC, nah ini ya. Nah, 139 net bias, 445 juga apa itu directory sharing, ya. Kemudian ini MySQL. Nah, ini semuanya ya ada yang tidak difilter, ada yang difilter. Contohnya yang ini difilter ini, ya. Microsoft RPC dan net bias ini difilter. Ya, biasanya kalau sudah ada keterangan di filter ini berarti ada mekanisme keamanan. Contoh yang berikutnya adalah P besar, ya, ICMP. Ya, min S kecil P besar ini merupakan salah satu jenis dari scanning Nmap, ya, menggunakan ICMP. Ya, kemudian OS min O besar, kemudian nomor IP-nya berapa, kita bisa melihat operating system yang dijalankan apa. Ya, nanti topologi jaringannya, ya, Anda cukup menyediakan dua komputer, ya, satu sebagai source, satu sebagai destination. Ya, kemudian Anda lakukan percobaan, ya, information gathering, ya, Anda gunakan NSLookup, UIS, dan DIG. Nah, silakan nanti dicoba. Ini saya demokan ya. Ya, saya demokan dulu mulai dari atas. Ya, mulai dari yang ini dulu. Ya, sebentar saya tutup dulu. Ya. Halo, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Entire screen, oke. Oke, terlihat ya screen komputer saya. Saya buka VMware. VMware, oke. Ya, saya buka Kali Linux di komputer saya. Oke. Kemudian saya buka lagi satu VMware. Saya buka apa ini, Windows XP. Nah ini misalnya ya, untuk victim atau target. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, Windows XP-nya sudah jalan. Oke. Ini root. Oke ya, jalan ya. Saya cek dulu IP address-nya. IP address-nya, bentar. Sedikit. Oke. IP config. IP-nya 132, oke ya. Kemudian yang ini IP config, config. Ya, ini IP-nya 133. Coba saya ping dulu. 132. Oke, no problem ya. Ya. Kita coba yang pertama, ini tadi. Yang pertama ini ya. Nmap min ST besar. Ya. Nmap min ST besar. Three-way handshake. Ya. Saya coba Nmap. Ya. Min S kecil T besar 192 168 132. Nah ini. Ya, kita tunggu beberapa saat. Nah yang terbuka adalah ya web, ya web server nomor 80 open, ya tidak terfilter. Oke, berikutnya ya kita coba lagi P besar, ya S kecil P besar. Ya, kita cek.
HMP ya dia. Oke, kita cek apa yang terjadi. Ya, ini ya. If it is really up but blocking our ping probes, ya try min P besar N kecil. Ya, coba min P besar N kecil. Ya. Ya, kita tunggu beberapa saat. Coba ini saya ping. 92 168 0 133. Ya, tadi berapa ya IP-nya? 134 ya? 134. Berapa tadi IP-nya ini? 133. Oh, keblok ya. Ya, HM-nya dimatikan sama Windows. Ya. Kemudian sekarang yang O, operating system. O besar. Operating system. Nah, keluar ya ini. Oh, ini mati ya pingnya. Bentar, saya ping dulu. Ping 132. Oh, jalan ya. Salah. Ya. SIM down. Ya. Jadi apa? Kelihatannya mati 132. Ya, coba ya up ya, ini ya. Nah ini kelihatan. Ya. Nih, jadi jalan ini ya. OS scan. Ya. Running Linux, Sony Ericsson, embedded. Ya. Kemudian tomato, ya firmware, bla bla bla. Ya. Oke, bisa terima ya. Ya, per 80 jalan. Aman. Ya. Kalau misalkan yang di Debian apakah sama juga, Pak? Sama. Ya, sama caranya. Ya. Ya. Sama persis ya. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya. Kita melakukan ya information gathering pakai NSLOOKUP, US dan DIG. Ya, misalnya ke Google. Ya, contoh nih. Saya pilih dulu ke Google. www.google.com. Ya, bisa ya. Saya NSLOOKUP. Ya. google.com. Ya, untuk mencari name ya, untuk mencari name. Ya. Ini ketemu ya. Ini IP gateway-nya di komputer saya 742. Ya. Pakai VMware. Ya, kemudian www.google.com, ya ini IP-nya 216 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita lakukan lagi, ya. Yang kedua yaitu ini ya, whois. Ya, whois www.google.com. Ya. Ya, ini silakan di nanti diamati. Ya. Nah, ini panjang ya. www.google.com last update. Ya, ini Agustus 29 ya, barusan ya. Expired date dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian DIG sekarang. Ya, DIG www ya google.com. Nah, ini keluar. Semuanya keluar ini. Ya. Lebih lengkap ini ya. google.com ya, canonical name-nya ini ya, IP address-nya ini. Ya, kemudian server ya. Servernya mengikuti server VMware ya, karena saya menggunakan gateway-nya DNS-nya VMware ya. Kemudian update ini. Ya, jalan ini ya 29 Agustus jam 8. Ini selisih 1 jam di komputer saya ini. Ya, lebih cepat. Oke, kira-kira gitu. Nanti silakan dicatat informasinya. Setelah itu melihat service yang jalan. Ya. Anda bisa menggunakan Wireshark. Ya, Wireshark ya. Bisa menggunakan Wireshark. Ya, kalau di Linux sudah ada Wireshark, Anda tinggal menjalankannya. Ya, kemudian kita coba ini, nmap min s kecil t besar min v. Ya, kita coba ya. Nmap ya min s kecil t besar tapi pakai v. Nah ini.
192, 168, 74, 132. Nah, keluar. Nah, keluar ya, ini. Nah, ini keluar banyak nih. Ya, jadi di komputer Windows XP saya, ya, semuanya dalam keadaan terbuka, tanpa security, FTP, SMTP, HTTP, ya, Microsoft RPC, ya, NetBIOS, HTTPS, ya, kemudian MySQL dan Microsoft disk sharing. Ya. Oke ya, nanti silakan dicoba. Coba lagi pakai min-v sekarang. Ya, pakai V. Nah, ini tadi kan nggak keluar apa-apa, ya keluar cuma sedikit. Ya, nah apakah sekarang bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat? Nah, ini keluar. Windows XP-nya Service Pack 3, Service 2, Service 3, kemudian Windows XP, SP2 atau SP3. Ya, jaringannya satu hub, terhubung langsung. Nah, kemudian ya, informasi yang lain adalah ini ya, IP/ID Sequence Generation Incremental. Ya, kemudian yang ini TCP Sequence Prediction, nah ini difficulty-nya 259. Nah, ini artinya ya gampang untuk dibobol, ya good luck nih. Gitu ya kira-kira. Ya. Kemudian silakan nanti coba sendiri. Ya. Kemudian kalau mau melihat portnya saja langsung, ya bisa kita nmap tanpa ada opsi, ya tanpa option. Nmap, ya, yang ini tanpa option ya. Itu hanya melihat nomor port saja terbuka atau terfilter. Nah ini ya, terbuka atau terfilter. Ya. Tanpa ada tambahan informasi yang lain. Nah setelah itu ya Nessus ya Nessus itu sudah tidak gratis lagi, ya. Kemudian digantikan oleh OpenVAS. Nah, sekarang nama OpenVAS ganti dengan Greenbone. Ya, nanti silakan Anda install Greenbone. Di komputer saya sudah terinstall Greenbone. Ya, sudah keluar di sini. Nanti silakan diinstal. Ya, ini ya, ada di sini. Ya, GVM ini lah, Greenbone OpenVAS. Ya, ini. Ya, ini sudah terinstall di komputer saya. Tinggal diinstal apt install GVM. Nah, setelah itu kita start. Nah, seperti itu ya. Ya, cuma yang ini agak lama ya untuk mendapatkan hasil. Ya, mungkin setengah jam, 1 jam, ya, baru kita bisa mendapatkan hasil. Ya, untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin ya dari target information gathering. Ya, ini berbasis web. Nah, ini di komputer saya sudah terinstall, ini saya sign in. Nah, cara menjalankannya adalah Anda pakai Wireshark saja. Ya, Anda cukup pakai Wireshark. Ya, silakan Anda nanti buka ini, ya, scan, kemudian task. Halo, bisa diikuti ya? Halo? Iya Pak, bisa terdengar Pak. Bisa Pak, Scan, bisa. ya scan, kemudian task. Ya, nah di sini keluar task. Ya, berbagai macam task. Nah di sini ada ini, yang ini ada apa ini? Ada tongkat ajaib gitu ya. Nah, silakan di scroll. Ya, masuk task wizard. Ya, task wizard. Kemudian masukkan IP target. Ya, 192, 168, 74, 132. Ya, Windows XP. Untuk Debian sama. Ya, silakan dimasukkan IP address-nya. Ya, cek dulu sebelum melakukan information gathering. Cek dulu apakah komputernya up atau masih down. Setelah itu, start scan. Nah, seperti ini. Ya, tinggal ditunggu. Ya, ini tinggal ditunggu. Ya, ini saya lakukan 3 kali ini. Ya, mungkin yang kemarin ya belum selesai karena saya tutup. Ya, ini ada 3 kali. Ya. Kalau mau di close dulu, apa ini dihapus dulu, ya kita bikin baru. Ya, saya hapus dulu ya ini ya. Nah, sekarang kita bikin baru. Ya, scan, task, ya, task, ya, kemudian task wizard, ya kita masukkan
192, 168, 74, 132. Ya, scan start. Oke, nanti muncul di bawahnya sini. Nah, ini tinggal ditunggu, ya agak lama. Nanti kalau sudah warna hitam ini menjadi bisa merah, kuning atau hijau. Ya, kalau merah itu berarti banyak ya kerentanannya, ya vulnerability-nya banyak. Nanti tinggal diklik ya di bagian sini, ya Anda akan mendapatkan apa saja kerentanan dari Windows XP ini. Ya. Salah satu contohnya adalah password dari MySQL. Ya, apakah masih dalam keadaan standar atau sudah dirubah oleh admin jaringannya? Ya. Apakah ya ada port-port tertentu yang tidak terfilter, ya kemudian ada password yang dalam keadaan terbuka, itu kelihatan nanti di sini. Ya. Ditunggu ini agak lama ini, ya bisa makan waktu setengah jam sampai 2 jam. Ya. Oke ya, bisa diterima ya. Ya. Nanti kalau sudah selesai, ya 100% ya sudah selesai semua. Ya, ini warnanya nanti akan berubah ya dari hitam menjadi merah atau hijau atau kuning. Ya, kalau hijau aman, tidak ada masalah. Kalau kuning ya ada sedikit vulnerability. Kalau merah ya banyak kerentanannya. Ya, tinggal Anda klik aja nanti seperti ini. Ya karena ini belum selesai ya, belum kita dapatkan hasil. Oke, bisa terima ya? Oke, saya terima. Halo? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, dari modul praktikum ini ya OpenVAS ya silakan diganti dengan KDGVM ya. Karena OpenVAS sudah tidak ada lagi ya aplikasinya, diganti dengan ya Greenbone OpenVAS ya. Namanya GVM-nya tadi saya praktekkan. Oke. Prinsip kerjanya sama, persis sama ya. Ya, Anda install itu, kemudian targetnya Anda masukkan ya, kemudian ya tinggal ditunggu hasilnya. Ya, nanti akan keluar berbagai macam ya, kerentanan dari server itu. Ya, jadi untuk bagian yang ini Anda skip, ya Anda ganti dengan GVM. Ya, prosedurnya tadi ya, sudah saya demokan. Ya, kemudian tinggal nanti Anda Anda tunggu hasilnya, ya kemudian diklik yang warna hitam tadi berubah menjadi warna hijau, kuning atau merah. Nah, tinggal diklik di situ, ya akan keluar hasilnya. Nah, ini contohnya seperti ini kira-kira. Security warning, ya. Contohnya mirip dengan ini, ya mirip dengan ini. Ya, host is running Apache, ya misalnya gitu ya. Vulnerable berarti rentan ini, ya ini contoh rentan. Ya, kalau ada MySQL, ya misalnya ya, standar passwordnya masih belum dirubah, root misalnya, nanti keluar di situ. Ya. Oke ya, bisa terima ya. Ya, jadi yang bagian OpenVAS ya silakan Anda ganti dengan yang tadi saya demokan ini, ya Greenbone. Oke ya, bisa terima ya. Halo? Bisa, Bapak. Ya, Pak. Oke. Ada yang tanyakan sejauh ini? Ada yang tanyakan? Ya, itu aja hari ini. Ya, sedikit ya praktikumnya. Ya. Sedikit, tapi yang bagian ini agak lama nanti. Lamanya adalah di bagian instalasi yang ini ya. Ya. Apa itu get install GVM ya, GVM. Nah, nanti setelah Anda menginstal GVM, ya Anda update dulu. Ya. Jangan langsung dijalankan ya. Seperti ini update-nya. Ini ya, kemudian vulnerability analysis ya. Ini menjalankan ini dulu. Initial setup. Ya. Initial setup itu ya digunakan untuk mengupdate ya, mengupdate informasi terkini ya dari berbagai macam vulnerability dari OS ya. Sambil contoh ya. Ini saya matikan dulu ya. Ya ini saya push dulu ya, saya matikan. Ya, kemudian saya coba update. Ya, cara menjalankan tadi ya, tidak saya ulangi lagi. Ini kemudian initial setup. Nah, seperti ini. Nah,
nanti dia akan update dulu. Nah, update ini butuh network, ya, jangan sampai mati koneksi ke internet. Nah, komputer saya update, nggak tahu ini terakhir kuliah ya, berarti 6 bulan yang lalu ya. Nah, ini update lagi. Nah, ini ya seperti kita mengupdate Debian ya atau Linux. Nah, internetnya harus dipastikan jalan. Tujuan update ini mirip dengan mirip dengan firewall atau antivirus. Ya, update informasi-informasi terkait dengan firewall atau antivirus terbaru. Nah, kalau yang ini update terkait dengan kerentanan OS yang terbaru. Ya. Jadi kalau tidak diupdate, ya barangkali Anda hanya mendapatkan informasi terkait dengan target yang mau kita serang sedikit. Ya, karena pengetahuannya tidak up-to-date. Ya. Update taruhlah tahun yang lalu, padahal kerentanan di tahun ini beda dengan tahun yang lalu. Nah, gitu ya kira-kira ya. Bisa diterima? Ya, kira-kira bisa dimengerti kira-kira? Bisa ya? Bapak. Oke. Nah, setelah update selesai, baru ya Anda jalankan yang tadi ya JVM start. Ya, klik, kemudian vulnerability analysis, JVM start. Ya, kemudian Anda jalankan tadi scan, ya, kemudian task, ya, kemudian klik tanda tongkat ajaib, ya, task wizard, ya, masukkan IP address-nya. Ya, silakan ditunggu, ya, antara tergantung kecepatan dari komputer masing-masing. Ya, kalau di komputer saya bisa 1 hingga 2 jam. Ya. Itu juga tergantung dari ya seberapa banyak update yang sudah kita lakukan. Semakin banyak semakin lama. Ya, untuk mendapatkan hasil karena lebih teliti dan lebih banyak yang di-scan. Ya, sesuai dengan kemampuan atau informasi yang dia terima ya dari proses update ini. Ya, kalau update-nya sedikit sama banyak kan beda. Ya, perbendaraan ya vulnerability-nya lebih banyak ya sehingga butuh waktu yang lebih lama ya untuk mendapatkan hasil keseluruhan. Tetapi hasilnya lebih akurat. Ya, meskipun lama lebih akurat. Nah, ini banyak ini kelihatannya ya. Karena saya update terakhir ya mungkin setahun atau semester yang lalu. Ya, praktikum terakhir. Nah, ini kan berbagai macam OS kan. Tadi ada Debian, ada Huawei, ada Fedora, ya ada Microsoft ya. Ya, ini sudah 2024, tadi mulai 2018 ya. Ini 2024. Ya, OpenSUSE ya. Ya banyak ya, seluruh OS yang masuk ke target yang biasa target penyerangan ya itu oleh komunitas ini ya dimasukkan ke informasi vulnerability. Ya, ini termasuk Ubuntu, ya WordPress, ya macam-macam. Nah ini total size sekian. Berapa ini? 548 mega. Ya, update ya. Greenbone ya, Greenbone OpenVAS ya Diamond. Ya. Oke, bisa diterima? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup. Ya, silakan Anda coba ya sesuai dengan tadi yang sudah saya demokan. Oke, ada yang tanyakan? Nah, ini selesai. Nah, selesai ini. Ya, sudah update punya saya. Ya, kalau sudah update, ya dijalankan lagi. Nah, coba ini saya matikan. Ya, sudah dijalankan tadi. Ya, vulnerability analysis, kemudian JVM start. Nah, tinggal ditunggu. Oh, ini sudah already running. Ya. Nah, saya matikan dulu. Tadi kalau di running, saya matikan dulu. Stop. Saya stop dulu. JVM stop. JVM stop. Ya, saya stop dulu. etc ini.d ada JVM ada JVM. Nah ini
JVM stop, minus ya, JVM minus stop. Oke. Nah, saya stop dulu service-nya. Nah, kemudian saya jalankan lagi. JVM stop. Nah, seperti ini. Oke, saya terima ya. Halo, masih stay tune? Nah, ini tinggal tunggu 5, 4, 3, 2, 1. Masih, Bapak. Oke. Langsung dia membuka browser. Nah, ini. Nah, jalan lagi. Oke, bisa terima ya? Ya. Oke, kita terima. Bisa, Bapak. Tesnya, ya. Accept the risk and continue. Nah, seperti ini. Sign in. Nah, silakan tadi diulangi. Ya. Scan, task. Ya, kemudian ya, task by user. Nah, silakan dimasukkan IP address. Misalnya localhost, misalnya. Nah, masuk ke sini nanti. Nah, ada 2 ya. Nah, tadi masih menunggu, ya belum selesai. Oke, begitu? Ya. Nanti kalau sudah selesai, ya warnanya berubah, silakan diklik di warna ini. Anda akan menemukan banyak sekali informasi ya, terkait dengan kerentanan ya, dari target yang Anda cari informasi ya, dari kerentanannya. Oke, ya. Ada yang ditanyakan? So far? Kalau nggak ada, silakan dicoba. Saya standby. Ya, untuk kelas satunya nanti di jam 8.20 ya. Ya, 8.20 nanti saya tutup yang kelas BJJ ini, kemudian saya buka absensi kelas LG. Oke, bisa terima ya. 8.20 lah, ya 8.20. Ya. Nanti saya tutup untuk yang BJJ kelas ini, ya kemudian yang kelas LG saya buka. Ini kemarin ke BK, apakah tidak ada solusi? Ya, kelasnya bisa digabung. Nggak bisa ya? Bisa diulang, Bapak? Apakah kemarin nanyakan ke BAK? Ya, 2 kelas ini bisa digabung atau tidak? Saat ini kan nggak bisa digabung ya, satu-satu. Ya, saya buka dulu kelas PJJ, nanti saya tutup, ya baru saya bisa buka kelas LG. Ya. Kalau digabung enak, ya. 1 kali absensi semuanya sudah bisa masuk. Ada bertanya ke PAK? Nggak ada. Belum ada mungkin, Pak. Ya, silakan ditanyakan. Ya. Kenapa kok nggak bisa sampai sekarang digabung, baik teori maupun praktek? Ya, kelas PJJ dan kelas LG. Ya, mata kuliahnya sama. Oke, baik, kalau tidak ada yang tanyakan, silakan ya dicoba. Saya standby. Nanti 8.20 ya. Ya, tolong kalau belum dibuka absennya saya diingatkan. Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Saya mau tanya, Pak. Baik, kalau sudah cukup, silakan dicoba. Ya, silakan dicoba. Saya standby.